Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share kembali tentang soal latihan PAS PAS ya, atau UAS untuk mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah semester 1 kurikulum 2013 sesuai dengan kurikulum madrasah yang terbaru atau KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Nah, selanjutnya di sini sudah tersedia soal-soalnya 30 soal pilihan ganda, 10 isian dan 5 esai sebagai bahan untuk teman-teman belajar ya. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya, tapi sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung kita ke nomor 1. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu adalah titik-titik. A. Sholat witir. B. Sholat Jumat. C. Sholat tarawih. Atau D. Sholat rawatib. Ya, sholat rawatib ya. Nomor 2. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah titik-titik. Ba'diyah, samsiyah, qobliyah, atau qamariyah. Ya, ba'diyah ya, ba'da. Kemudian nomor 3. Sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan atau diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan adalah A. Sholat sunnah siang hari. B. Sholat sunnah rawatib muakkad. C. Sholat sunnah malam hari. Atau D. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ya, jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Sholat sunnah rawatib muakkad ya. Oke, nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan sholat sunnah rawatib adalah A. 2 rakaat sesudah sholat asar. B. 2 rakaat sebelum sholat subuh. C. 2 rakaat sesudah sholat isya. Atau D. 2 rakaat sebelum sholat duhur. Nah, yang bukan itu yang A ya. Setelah asar tidak ada sholat ba'da asar. Kemudian nomor 5. Sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala dan menutupi kekurangan yang mungkin ada pada sholat. Ya, A. Witir. B. Tarawih. C. Tahajud. Atau D. Fardu. Ya, sholat fardu ya. Nomor 6. Berikut yang merupakan keutamaan mengerjakan sholat rawatib adalah akan dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga, akan dimurkai Allah, dijauhkan dari api neraka. Nah, ini ya, dijauhkan dari api neraka. Nomor 7. Berikut yang bukan merupakan keutamaan mengerjakan sholat rawatib. Yang bukan keutamaan mengerjakan sholat rawatib. A. Menyempurnakan pahala sholat fardu. B. Dimasukkan ke dalam neraka. C. Mendapat pahala. Atau D. Mendapat rahmat dari Allah. Ya, jelas ya di sini jawabannya kecuali itu atau yang bukan dimasukkan ke dalam neraka. Nomor 8. Mengumpulkan 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu disebut A. Sholat qadha. B. Sholat jama'. C. Sholat qobliyah. D. Sholat berjamaah. Ya, jawabannya nomor 8 adalah B ya, sholat jama'. 9. Berikut sholat yang diperbolehkan untuk dijama' adalah sholat A. Maghrib dengan subuh. B. Subuh dengan zuhur. C. Asar dengan subuh. D. Maghrib dengan isya. Ya, jawabannya adalah D ya, Maghrib dan isya. Jadi waktunya tidak berjauhan ya. Oke, nomor 10. Syarat diperbolehkannya orang menjama sholat adalah orang titik-titik. Sibuk sekali, lupa meninggalkan sholat, bepergian jauh lebih dari 80 km, atau D. Sakit keras. Ya, nomor 10 jawabannya adalah C ya. Iya, nomor 11. Sholat yang bilangan rakaatnya diringkas adalah A. Sholat qashar. B. Sholat maktubah. C. Sholat berjamaah. Atau D. Sholat jamaah.
Ya, dikosor itu diringkas itu adalah dikosor ya. Salat kosor. Nomor 12 berikut adalah salat yang tidak boleh dikosor adalah zuhur, subuh, asar, isya. Iya, subuh ya. Udah ada rakaat. Diringkas lagi jadi berapa rakaat? 13. Salat jamak dan kosor dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, semaunya, bersamaan, atau tergesa-gesa. Iya, secara sendiri-sendiri ya. Kemudian nomor 14. Salat yang bisa dikosor adalah salat fardu yang jumlah rakaatnya 3 ganjil 4 2. Iya, 4 ya, 4 rakaat. Nomor 3, nomor 15. Salat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan titik-titik tiang agama, tiang penyangga, fondasi olahraga. Ya, salat itu adalah tiang agama. Nomor 16, orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri boleh dengan cara titik-titik. Semaunya, tidak perlu sholat, tidak melakukan sholat, duduk. Ya, jika tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Jika tidak mampu duduk dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring sambil berbaring maka dengan isyarat. Jika tidak bisa dengan isyarat, disolatkan ya. Itu. Nomor 17. Melakukan sholat 5 waktu bagi orang yang sakit hukumnya mubah, wajib, sunnah, haram. Ya tetap wajib ya. Nggak ada sholat 5 waktu jadi sunnah, nggak ada. Mau sakit atau dalam perjalanan atau mau perang juga wajib. Tetap ya. 18. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah sesuai dengan titik-titik kemampuannya, keperluannya, kemauannya, kehendaknya sendiri. Iya, dengan kemampuannya ya. Nomor 19. Cara mengerjakan ruku bagi orang yang sholat dengan duduk adalah menggerakkan badan, membungkukkan badan, menundukkan kepala, menggerakkan tangan. Ya, jadi orang yang sakit itu duduk ya sholatnya, tapi rukunya seperti apa? Rukunya itu dengan cara menundukkan kepala saja isyaratnya. Nomor 20. Bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan semuanya, semaunya, tidak membaca apa-apa dengan dipaksa dalam hati. Ya, 20 dalam hati ya. Itu seminimalnya itu ya, sekurang-kurangnya. Nomor 21. Hikmah sholat bagi orang yang sedang sakit antara lain mendapat keuntungan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendapatkan pujian dari teman atau mendapatkan hadiah. Berarti sih jawabannya jelas ya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 22. Berikut yang bukan merupakan hikmah sholat. Ya, bukan hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hati akan menjadi lebih gelisah, dicintai Allah, hati akan tenang, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kebalikannya ya. Hati akan menjadi lebih gelisah. Justru sebaliknya ya, kalau kita sholat lagi sakit, maka hikmahnya lebih sabar gitu hikmahnya. 23. Salat yang tidak diperbolehkan untuk dijamak adalah salat titik-titik. Maghrib, isya, subuh, zuhur. Iya, jawabannya adalah C. Tidak bisa ya. Kemudian nomor 24. Salat jamak dibedakan menjadi macam-macam dan menjadi berapa macam? 1, kemudian 2, 3 atau 4. Iya, 2 ya dibagi 2. Kemudian ada jamak takdim, ada jamak qashar, ada jamak takhir ya. Itu bagi 2. 25 mengerjakan 2 salat fardu pada waktu salat fardu yang pertama. Salat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu salat zuhur disebut jamak apa? Ya, takjil, takhir, takdim, tahrir. Ya, jawabannya adalah jamak takdim ya, didahulukan. Kemudian nomor 26 mengerjakan salat zuhur dan asar bersama-sama dan diringkas. Salat dilakukan di waktu salat asar. Cara mengerjakan salat yang seperti itu disebut apa? Ya, asar, jamak takhir dan qashar
Zuhur, jamak takhir dan qashar, zuhur, jamak takdim dan qashar, atau D, asar, jamak takdim dan qashar. Jawabannya adalah B ya. Zuhur, jamak takhir dan qashar. 27. Apabila sholat dalam kendaraan dan apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika ruku dilakukan dengan menundukkan badan, tangan, bahu, kepala. Ini kepala jawaban. 28. Allah menghendaki titik-titik bagimu. Kemudahan, keikhlasan, kemewahan, kemurahan. Jawabannya adalah jelas ya, kemudahan. 29. Jika seseorang bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia sholat, zakat, mukmin, bepergian. Iya, jawabannya adalah C. 30. Orang yang safar diperbolehkan meringkas sholatnya apabila telah kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya, meninggalkan tempatnya sampai tujuan. Iya, nomor 30 itu jawabannya adalah C ya, meninggalkan tempatnya. Demikian 10 menit untuk pilihan ganda ya, dan jawabannya mudah-mudahan bermanfaat. Untuk soal isian dan esai, teman-teman bisa mendapatkannya di soalbagus.com. Link sudah disediakan di kolom komentar video ini. Demikianlah, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.